Bukan. Kau mau nyari empati publik? Bukan. Enggak, terlambat Pigai. Anda Kau dengar. tetap akan dihukum. Kau akan dipenjara dengan pernyataanmu. Bukan. Enggak, kau enggak baik. Aku Kau mau menjelaskan nyari dulu. empati enggak pantas di tempat ini. Aku Forum ini menjelaskan tidak butuh dulu. empati kau. Dengar. Mana? Gini, Anda mengatakan kau topik gini. malam ini apa, Gini tapi Pigai, Dengar. sekali lagi. Pernyataanmu itu pernyataan ofensif. Jadi dengar Kau dulu. menuduh orang merampok, membunuh. Bergantian bapak-bapak, Saya bicaranya itu- bergantian. Kami ingatkan Apakah dialognya itu hal menggunakan yang baik? etika. Kita akan segera kembali Menurut sesaat. Pigai gak akan dipenjara, negara belum siap, oleh Alifur Rahman. Buat saya, tak perlulah kita berharap Natalius Pigai bisa diadili. Sudah cukup dia dilaporkan ke polisi, setelah itu ya sudah. Karena nampaknya efek negatif bila Pigai disidang atau divonis hukuman justru akan menimbulkan masalah baru yang lebih besar. Apalagi di tengah kecanggihan produsen hoax dan propaganda seperti sekarang. Dan kalau sudah menyangkut isu Papua, akan selalu ada pihak-pihak asing yang terlibat di dalamnya. Bagaimanapun, negeri ini sudah pengalaman kurang baik soal ini, seperti kasus perselisihan antara orang Papua di Surabaya dengan aparat setempat. Sebenarnya itu hanya drama yang dibuat sedemikian panasnya, tapi yang kita tahu seolah benar-benar terjadi perselisihan di sana. Aktor intelektualnya pun kita tahu, buktinya juga sudah cukup untuk menangkap penjahat yang berada di luar negeri itu. Tapi ya pada akhirnya negara ini tak berani melanjutkan kasus ini sampai ke pengadilan. Entah karena ada hubungan atau dukungan politik dari para petinggi kita, atau ini soal kasus yang terlalu panjang untuk diselesaikan secara hukum. Satu yang saya yakini, penghentian kasus drama rasis yang terjadi di Surabaya itu karena kita masih perlu berdamai kepada beberapa isu demi kebaikan bersama. Itulah kenapa Rizik tak pernah bisa dipenjara sekalipun berkali-kali menyampaikan penghinaan dan cacian. Kalaupun dia sekarang sudah masuk penjara, itu bukan karena dia menghina orang-orang, sama sekali bukan. Begitu juga dengan Pigai, bagaimanapun dalam dirinya melekat identitas sebagai orang Papua. Bila kita ingin memenjarakan Pigai karena kesalahan dan fitnahnya, itu akan mudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan dan ingin membuat kerusuhan di negeri ini, yang memang selama ini mereka nantikan. Lalu, setelah dilaporkan polisi, apa selanjutnya? Masa Pigai tidak bisa dihentikan? Menghentikan orang seperti Pigai itu sama sulitnya menghentikan Rizik menyebar provokasi. Sulit karena dia selalu membawa embel-embel suku, seperti halnya Rizik yang melekat padanya embel-embel ulama atau Habib. Jadi yang mungkin kita bisa lakukan adalah pura-pura tidak mendengar apapun komentar Pigai, atau kita bisa menertawakan pernyataan-pernyataannya dengan sangat hati-hati. Jangan sampai mengejek fisiknya, karena itu bisa dijadikan senjata untuk menyerang kita balik. Memang sulit untuk menerima kenyataan ini. Pernyataan Pigai sudah sangat kelewat batas. Supaya lebih jelas, maka saya kutip saja pernyataannya. Jangan percaya orang Jawa Tengah Jokowi dan Ganjar. Mereka merampok kekayaan kita. Mereka bunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri bangsa Papua dengan kata-kata rendahan, rasis, monyet, dan sampah. Kami bukan rendahan, kita lawan keadilan sampai titik darah penghabisan. Saya penentang ketidakadilan.
pernyataan Pigai ini adalah pernyataan yang ditujukan kepada Jokowi dan Ganjar, terlebih kepada seluruh warga Jawa Tengah. Seolah-olah Jokowi dan Ganjar sudah melakukan pembunuhan dan begitu kasarnya memperlakukan orang Papua selama ini. Padahal itu semua tidak pernah terjadi. Jadi, pernyataan ini sangat-sangat gamblang sebagai tuduhan yang sangat keji kepada Ganjar dan Jokowi. Jika mau diproses hukum, Pigai bisa dikenakan pasal berlapis. Bukan hanya soal rasis yang memprovokasi antara suku, tapi juga memfitnah Presiden dan Gubernur Jawa Tengah telah melakukan tindakan keji kepada orang Papua. Fakta di lapangan, saya tak perlu jelaskan lagi. Kalau benar Jokowi atau Ganjar melakukan semua hal yang dituduhkan oleh Pigai, maka pasti akan ada beritanya di media. Pasti akan ada tuntutan pelengseran dan sebagainya. Tapi sekali lagi, fitnah Pigai ini hanya omong kosong belaka. Tak akan ada yang bisa membela Pigai dari pernyataan ini. Meski sekali lagi, nampaknya kita perlu belajar mengikhlaskan dan melupakan kasus ini. Entah dengan pura-pura tidak mendengar atau menertawakan pernyataan Pigai seperti kita menertawakan lelucon orang-orang gila. Ya cuma itu caranya. Kalau kita terlalu serius meladeni Pigai, bisa-bisa merembet kemana-mana dan justru bisa membuat isu baru yang bisa digoreng oleh Pigai. Biarlah ini jadi pelajaran. Biarlah orang-orang Papua sendiri yang melawan Pigai dan membantahnya. Karena memang hanya dengan cara itu kita sudah bisa menyimpulkan bahwa Pigai salah dalam kasus ini. Begitulah kura-kura.